Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Memasuki tahun 1947, terjadi perubahan strategi gerakan komunis internasional pimpinan Stalin. Strategi yang dimaksud adalah membagi dunia dalam dua kubu, yaitu kubu imperialis yang anti-demokrasi pimpinan Amerika Serikat dan kubu anti-imperialis yang demokratis pimpinan Uni Soviet. Dalam upaya melancarkan strategi barunya, dibentuklah Biro Informasi Komunis yang lazim disebut Kominform atau Communist Information Bureau pada tanggal 22 September 1947 di Warsawa. Pergantian strategi kaum komunis dunia membuat partai-partai politik komunis di seluruh dunia berganti haluan. Perubahan tersebut juga melanda Indonesia. Salah satu pengaruh yang tampak di Indonesia adalah pada masa pemerintahan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan merangkap Menteri Pertahanan. Ia menyusun konsep tentara meniru model Tentara Merah Uni Soviet. Konsep ini kemudian diajukan kepada Jenderal Sudirman dan Letnan Jenderal Urip Sumuharjo. Namun usulan ini ditolak karena tidak cocok dengan TKR. Meskipun demikian, ia tetap meneruskan rencananya dengan membentuk Pendidikan Politik Tentara atau Pepolit, sebuah lembaga yang memberikan pendidikan politik atau sejenis komisaris dalam angkatan bersenjata di negara-negara komunis. Pendirian Pepolit bertujuan untuk menanamkan pengaruh komunis di kalangan tentara. Tokoh-tokoh dalam gerakan ini adalah Sukono, Jojo Pratikjo, dan Mr. Amir Syafruddin. Di samping Pepolit, didirikan juga Biro Perjuangan yang dipimpin oleh Insinyur Sakirman dan Djoko Sujono. Pada bulan Juli 1947, Presiden memutuskan untuk menggabungkan TRI dan laskar-laskar menjadi TNI. Keputusan ini mengganggu rencana PKI untuk menguasai tentara, namun mereka tidak kehabisan akal. Pada bulan Agustus 1947, Mr. Amir Syafruddin membentuk TNI Masyarakat dan Tentara Laut Republik Indonesia atau TLRI. Namun usaha ini dapat digagalkan oleh Jenderal Sudirman dan Letnan Jenderal Urip Sumuharjo. Sementara itu, perundingan Renville yang dihasilkan oleh Kabinet Mr. Amir Syafruddin ditolak oleh KNIP sehingga kabinet ini jatuh. Peristiwa ini merupakan titik balik gerakan komunis, baik dari segi politik maupun militer. Kabinet Hatta yang menggantikannya banyak mengeluarkan kebijakan yang justru mencegah berkembangnya pengaruh komunis dalam tentara. Kebijakan ini dikenal dengan nama kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Usaha penyusupan paham komunis juga dilakukan ke dalam tubuh Partai Sosialis pimpinan Sultan Syahrir, sehingga partai ini pecah. Orang yang anti komunis termasuk Sultan Syahrir kemudian membentuk Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Selain penyusupan, Mr. Amir Syafruddin juga berhasil menghimpun kekuatan komunis seperti PKI, Partai Sosialis Sayap Kiri, Partai Buruh Pemuda Sosialis Indonesia atau PESINDO, Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SUPSI, dan Barisan Tani Indonesia atau BTI ke dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada bulan Februari 1948. Di lain pihak, Suripno, seorang tokoh komunis muda yang ditugaskan oleh pemerintah pada waktu kabinet Amir Syafruddin untuk menjajaki kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa Timur sambil menghadiri Kongres Pemuda di Praha, pulang untuk berkonsultasi dengan pemerintah. Kepulangan Suripno ternyata tidak sendiri. Ia ditemani seorang sekretaris bernama Suparto, yang ternyata ia adalah Musso.
Musso adalah tokoh Partai Komunis yang melarikan diri ke Moskow sejak 1926, kembali ke Indonesia tahun 1935, tetapi lari lagi ke Moskow pada tahun 1936. Tidak lama sejak kedatangannya, ia segera mengambil alih pimpinan kaum komunis Indonesia dan mencetuskan konsepsinya dengan nama Jalan Baru Republik Indonesia. Konsepsi ini berisi dua pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Hanya boleh ada satu partai berlandaskan Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu, partai-partai yang bernaung dalam FDR harus menyatukan diri dengan partai kelas pekerja. 2. Partai Komunis harus mengadakan Front Persatuan Nasional yang dikendalikan olehnya sendiri. Selanjutnya, pada tanggal 1 September 1948, terbentuklah Komite Sentral PKI atau CCPKI dengan Musso sebagai ketua. Selain hal itu, tokoh-tokoh komunis banyak melakukan provokasi di Yogyakarta, Sragen, Solo, dan Madiun. Akibatnya banyak pemogokan dan kerusuhan, serta terjadi pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto, Panglima Divisi 4, Panembahan Senopati, dan Dr. Muwardi, pimpinan Barisan Banteng. Konfrontasi semakin meningkat, bahkan mengarah pada perang terbuka. Hal ini dimulai pada tanggal 17 September 1948, ketika PKI mulai melakukan serangan terbuka dengan bantuan Kesatuan TLRI dan Pesindo terhadap posisi TNI. Bahkan pada tanggal 18 September 1948 pukul 3 meletuslah pemberontakan PKI yang dilakukan di kota Madiun. Dengan kekuatan satu brigade FDRI, PKI di bawah pimpinan Sumarsono dan Kolonel Djoko Sujono, mereka melakukan perebutan kekuasaan di Madiun dan memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Selain itu, pada tanggal 19 September 1948, Musso membentuk pemerintah Front Nasional. Pemberontak PKI kemudian bergerak merebut objek vital pemerintah, yaitu kantor-kantor pemerintah, markas subteritorial Komando Madiun, markas polisi militer, bank, serta kantor pos dan telepon, dan markas staf pertahanan Jawa Timur atau SPDT. Dalam melakukan aksinya, mereka banyak melakukan penyiksaan dan pembunuhan. Untuk mengurus daerah ini, PKI mengangkat Kolonel Djoko Sujono sebagai gubernur militer Madiun. Aksi PKI diperluas ke Kabupaten Purwodadi dan Kecamatan Cepu. Melihat kondisi ini, pemerintah menggerakkan pasukan TNI untuk menumpas PKI. Pasukan TNI tersebut dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Kedua pimpinan ini menggerakkan satuan TNI dari Brigade Sadiki Kusno Utomo, Jawa Barat, Surahmat, Jawa Timur, dan Divisi 2 Jawa Tengah. Dalam waktu 2 minggu, yaitu tanggal 30 September 1948, pasukan TNI berhasil merebut kota Madiun. Pada tanggal 4 Desember 1948, Musso berhasil ditembak mati. Kejadian ini sekaligus mengakhiri pemberontakan PKI Madiun.